Penuaan itu menunjukkan lekang oleh waktu. Kalau tak lekang, berarti tidak berubah gitu ya. Terus ada, terus relevan. Sahabat Nalanda, judul kita adalah warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Meskipun ini rangkaian kata-kata, tetapi kalau kita melihat ada dua pengertian besar. Satu adalah warisan kebenaran, dan satu lagi tak lekang oleh waktu. Sangat penting kita untuk memahami dua hal ini, baru kemudian menggabungkannya menjadi satu. Nah, sahabat Nalanda, Buddha Dhamma atau biasa kita kenal dengan Dhamma saja ya. Kalau Buddha Dhamma, Dhamma ajaran Buddha, jadi kita perlu memahami bahwa sebenarnya ada berbagai kebenaran, berbagai hukum alam yang sifatnya universal, artinya melingkupi secara keseluruhan. Kemudian, secara waktu itu adalah abadi, jadi masih terus berlaku, dan tidak tergantung kepada kehendak siapapun. Berbagai kebenaran hukum alam ini mengatur bagaimana segala sesuatu itu muncul, berubah, dan lenyap sesuai sebab dan kondisinya. Nah, ingat bahwa Buddha pernah mengatakan bahwa apa yang beliau ajarkan itu ibarat daun-daun di telapak tangan beliau dibandingkan lebih banyak daun yang ada di hutan. Dalam konteks ini, beliau ingin mengatakan bahwa kebenaran hukum-hukum alam itu banyak. Tetapi yang relevan, yang cukup bagi kita untuk melepaskan penderitaan ini dengan apa yang diajarkan oleh beliau itu sudah cukup. Kemudian, sahabat Dhamma sekalian, ingat bahwa Buddha itu bukan kreator, bukan pencipta Dhamma atau kebenaran yang diajarkan. Tetapi beliau menemukan, mengenali, lalu memahami hukum-hukum alam atau kebenaran tersebut, kemudian mengajarkan kita demi tujuan terbebasnya makhluk-makhluk dari penderitaan. Makhluk-makhluk bisa sejahtera, bisa berbahagia. Nah, jadi kita perlu mengingat bahwa Dhamma ini itu bukan kreasi Buddha, buatan Buddha dari nol. Tidak, tetapi Buddha mengenali, memahami, kemudian mengajarkan kepada kita. Ini adalah Buddha Dhamma. Kemudian sahabat Dhamma, kita sering membacakan Dhamma Nusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Saya membacakan kembali ya, meskipun hampir pasti sahabat Nalanda mengingat ini, menghafal ini, tetapi sayangnya sebagian besar kita menghafal palinya, tetapi bahasa Indonesianya kadang-kadang kita belepotan. Nah, sahabat Dhamma sekalian, paling tidak ada 6 sifat luhur dari Dhamma ajaran Buddha yang kita renungkan sewaktu membacakan Dhamma Nusati. Ada 6 dari rangkaian itu. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma itu sudah sempurna, sudah komplit, sudah cukup, sudah dibabarkan oleh Bhagawa. Sanditthiko dapat dilihat, dibuktikan sendiri dalam kehidupan ini dekat dengan sehari-hari kita. Akaliko tidak dibatasi waktu, memberikan hasil segera. Ehipasiko silakan untuk dilihat, dicek, dipelajari, dipraktekkan, dilihat kebenarannya. Opanaiko menuntun
jalan menuntun kepada pembebasan sepenuhnya. Dan yang terakhir, Pacatang Wedi Tabo Winyuhi dapat dipahami secara pribadi oleh mereka yang mempelajari, yang mempraktekannya. Nah, jadi ada 6 nih, teman-teman, sahabat Dhamma sekalian, kita berfokus kepada akaliko yang ketiga. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, lebih detail, akaliko ini mengandung pengertian yang lebih banyak, lebih panjang. Yang pertama, Dhamma itu berlaku sepanjang masa, tetap relevan meskipun zaman berubah, orang berubah, kebiasaan berubah, teknologi berubah, dan seterusnya. Kemudian, akaliko juga mengandung pengertian dapat dirasakan di sini langsung kalau kita praktekkan. Tentu saja sesuai dengan tingkat praktik atau latihan seseorang. Kemudian, kebenaran yang terkandung dalam Dhamma ajaran Buddha tidak tergantung kepada waktu, budaya, kepercayaan. Akan tetap benar adanya. Kemudian, akaliko, Dhamma, itu adalah jalan menuju pembebasan selalu terbuka. Kapanpun seseorang mulai berlatih, meningkatkan kualitas latihannya, dan seterusnya. Artinya, tidak ada kata terlambat. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan kekeliruan sebelumnya, kita tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki, meningkatkan kualitas diri. Kemudian, akaliko ini mengandung pengertian realisasi kebenaran itu terjadi sewaktu batin melihat kenyataan apa adanya. Persis seperti itu adanya. Nah, jadi akaliko ini mengandung beberapa pengertian, salah satunya bahwa ajaran Buddha itu tetap relevan. Sahabat dan Nalanda sekalian, kita melihat kepada kalimat tak lekang oleh waktu. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita, dari waktu ke waktu, berjalan waktu, banyak hal mengalami penuaan. Penuaan itu menunjukkan lekang oleh waktu. Kalau tak lekang, berarti tidak berubah, gitu ya. Terus ada, terus relevan. Bangunan menua, kendaraan, tubuh, dan banyak lagi sehari-hari. Nah, tetapi Buddha Dhamma, ajaran Buddha tidak mengalami penuaan. Artinya tidak lekang, tidak terhapus, tidak luntur oleh waktu. Coba sahabat Nalanda sekalian, tentang sebab akibat, hukum karma, ketidakkekalan, perubahan, penurunan, peluruhan, kemudian tanpa inti, tanpa sesuatu yang tetap, yang fix, yang tidak berubah. Tentang 4 kebenaran mulia, di mana di dalamnya untuk membebaskan dari penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Itu tetap berlaku, tetap benar adanya. Manusia berubah, zaman berubah, teknologi berubah, tetapi ajaran Buddha, kalau kita lihat secara objektif, itu tetap adanya. Kemudian, teman-teman, sahabat Nalanda sekalian, dikatakan Buddha Dhamma Sangha itu adalah 3 permata. Permata di sini kita jangan tafsirkan seperti permata perhiasan begitu ya. Tetapi permata ini lebih mengandung pengertian sesuatu yang sangat-sangat berharga, bahkan tidak ternilai. Nah, Dhamma ajaran Buddha itu salah satu permata. Coba sahabat Nalanda yang mengenal emas ya, emas sekarang mahal sekali, luar biasa, berjuta-juta. Emas itu dari sejak zaman bahla, zaman dulu, emas itu tetap bernilai, sangat tinggi, walaupun secara harga naik turun. Secara fisik, walaupun emas itu ditutup dengan kotoran, dengan debu, dan seterusnya, begitu dibersihkan, dia akan tetap emas adanya. Dia tidak membusuk, dia tidak berkarat, dan dia termasuk logam mulia yang tidak terkontaminasi oleh logam-logam yang lain.
Nah, Dhamma ajaran Buddha itu adalah permata, sesuatu yang sangat bernilai. Sebagaimana halnya dengan emas yang tidak berubah, bahwa itu logam mulia, maka demikianlah Dhamma ajaran Buddha tidak lekang oleh waktu. Kemudian meskipun sudah diajarkan hampir 26 abad yang lalu, orang kadang-kadang mengatakan, udah lama, maka itu kuno. Tapi coba, yuk kita secara objektif nih, hukum gravitasi Isaac Newton sudah lama itu ditemukan, diajarkan. Kan ceritanya Sir Isaac Newton ini lagi nyantai, tapi nyantainya bukan di coffee shop ya kalau zaman sekarang, tapi di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh menimpa kepala atau dirinya, lalu beliau merenung, berpikir, dan seterusnya, begitu ya. Meskipun hukum gravitasi itu sudah ditemukan lama sekali, tetapi kebenarannya tetap kita percaya, kita pegang sampai saat ini. Hal inilah yang berlaku dengan Dhamma ajaran Buddha. Meskipun hampir 26 abad, tetapi kebenarannya, realitanya tidak berubah. Nah, sahabat Nalanda sekalian, masih berkaitan dengan tak lekang oleh waktu. Apakah loba keserakahan? Apakah dosa kebencian? Apakah ketidaktahuan atau moha? Masih nggak sih? Generasi sekarang sudah lahir, generasi Gen Z sudah ya, yang kecil-kecil generasi alpha, nanti beta atau sudah mulai beta, tetapi loba dosa moha tetap relevan, tetap melingkupi banyak orang. Kemudian, bagaimana dengan nafsu keinginan? Kalau dulu bentuk nafsu keinginannya A, B, C, D, sekarang mungkin nafsu keinginannya mengejar E, F, G, H, begitu ya. Tetapi dasar landasan nafsu keinginannya tetap eksis. Bagaimana halnya dengan kemelekatan? Handphone misalnya. Bisa jadi barang lain boleh ditinggal, tetapi handphone nggak boleh lupa kemana-mana, termasuk ke toilet sekalipun. Melaksanakan ini ya, melepas hajat, begitu ya. Handphonenya kalau bisa jangan ditinggal. Bahkan kalau bisa, mandi pun bisa jadi sambil nonton TikTok, sambil belanja online, dan seterusnya. Kemelekatan. Ego, bagaimana kita nggak mau kalah, bagaimana harga diri kita terusik kalau ada orang merendahkan kita, dan seterusnya. Hal-hal ini masih tetap ada meskipun generasi-generasi baru bermunculan, silih berganti. Nah, sahabat Nalanda sekalian, kita harus memahami Buddha Dhamma itu sebagai obat, bukan mode. Kalau mode, fashionable, itu akan silih berganti. Tetapi kalau obat sebagai penyembuh, di dalam riwayat Buddha kita pernah mengenal cerita, Pangeran Siddhartha itu mencari obat bagi sakit dan mati. Obat. Selagi masih ada tua, sakit, dan mati, tetap obat itu dibutuhkan untuk menyelesaikan tua, sakit, dan mati tersebut. Akan tetap relevan. Kemudian ada yang mengatakan Buddha Dhamma itu kayak cermin normal ya, perlu kata normal, karena kalau cerminnya cekung atau cembung, kalau dia jenisnya mengecilkan, yang tubuhnya agak berbobot, begitu di cermin yang bisa mengecilkan, happy-nya langsung bertambah. Lah, kok kelihatan jadi lebih langsing, lebih ramping gitu ya. Buddha Dhamma ibarat cermin normal, apa adanya, kenyataan yang sesungguhnya. Itulah yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Buddha Dhamma. Kemudian ingat, sahabat Nalanda, Buddha Dhamma itu kayak kompas, ngasih tahu arah, ngasih tahu kemana sebaiknya. Tentu saja ke arah yang baik, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kebijaksanaan. Dan Buddha Dhamma juga ibarat rakit, digambarkan seperti itu ya, untuk mengantarkan kepada tujuan. Seringkali diilustrasikan ke pantai seberang.
Sahabat Nalanda sekalian, jadi kesimpulannya, warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu itu adalah Buddha Dhamma atau ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Sahabat Nalanda sekalian, kemudian perlu saya garis bawahi di sini bahwa Buddha Dhamma itu adalah warisan untuk kita wariskan. Jadi kita nih sebagai generasi sekarang itu sudah menerima warisan permata yang bahkan tak ternilai. Jangan lupa untuk mewariskannya lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Ingat bahwa Buddha Dhammanya sendiri, ajaran yang diajarkan Buddha itu tidak akan hilang atau lenyap, dalam pengertian kebenaran atau hukum-hukum alam yang dicakup dalam Buddha Dhamma itu akan tetap ada atau berlaku. Tetapi catatannya adalah mungkin Buddha Dhamma itu dilupakan. Jadi hukumnya terus ada, tetapi dilupakan, tidak dikenal kembali. Kenapa? Karena mungkin tidak diajarkan, tidak ada lagi yang mempelajari, dan tidak ada lagi yang mempraktekkan. Kemudian Buddha Dhamma dianggap lenyap, tidak ada lagi ya. Padahal sesungguhnya tidak, kalau kita memahami seperti di awal, bahwa apa yang diajarkan Buddha itu kebenaran alam, kebenaran yang mutlak, yang universal. Buddha hanya mengenali, memahami, mengajarkan. Bahwa itu kemudian tidak ada lagi yang mau mempelajari, tidak ada lagi yang diajarkan, dan tidak ada lagi yang mempraktekkan, maka ajaran Buddha sudah tidak dikenal lagi meskipun ada. Baru kemudian Buddha yang berikutnya muncul, gitu ya, makhluk-makhluk mulai mempraktekkan, kemudian meningkat kebijaksanaannya dan seterusnya. Nah, sahabat Nalanda, Buddha Dhamma kita katakan akan terus lestari. Lestari itu terus dikenal. Akan lestari ajaran Buddha itu jika terus diajarkan, dipelajari, diwariskan, dan tentu saja harus dipraktekkan. Kemudian, kita yang sudah menerima warisan permata, sesuatu yang tak ternilai, luar biasa besar nilainya, kalau mau digambarkan ya, tapi mungkin lebih cocok kita katakan tak ternilai, harus mewariskannya lagi. Ingatlah sahabat Nalanda, pada waktu kita mewariskan Buddha Dhamma atau ajaran Buddha ini, tidak ada yang hilang dari diri kita. Sebagaimana satu lilin, satu nyala pelita digunakan menyalakan pelita yang lain, tidak ada yang hilang atau berkurang dari pelita awal. Nah, sahabat Nalanda, ingatlah yang dikatakan Buddha, sabba danang, dhamma danang jinati. Dari segala bentuk pemberian atau dana, maka pemberian dhamma, ajaran yang benar, kebenaran, mengungguli adalah yang terbaik dari semua pemberian. Mengapa? Karena ajaran kebenaran, jika dipahami, dipraktekkan, tidak hanya memberikan manfaat, kebaikan bagi pelaku tersebut di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya. Itulah mengapa Buddha Dhamma itu dikatakan pemberian, penerusan. Buddha Dhamma, ajaran Buddha, itu adalah yang terbaik adanya. Nah, sahabat Dhamma sekalian, jadi Buddha Dhamma itu tak lekang oleh waktu, akan terus relevan, tidak akan kadaluarsa, karena Buddha Dhamma itu berisikan kebenaran yang mutlak yang berlaku secara universal. Demikian, sahabat Nalanda sekalian, bagaimana saya mencoba memahami judul dari acara kita malam ini, warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Ajaran Buddha akan terus relevan dengan bergantinya waktu, bergantinya zaman, bergantinya generasi. Terima kasih.